Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang thermal spray. Sebelumnya perkenalkan dulu kelompok kami. Saya Muhammad Yusuf Ismail, lalu rekan saya Agus Widianto, Fajar Rizky Sinaga, dan Ratna Septatiani. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang 4 outline. Di situ ada pertama pengertian, kedua jenis-jenis, ketiga proses kerja, dan keempat klasifikasi. Selanjutnya itu ada pengertian dari thermal spray. Nah, yang merupakan pembentukan lapisan dengan permanen yang meleburkan suatu material dalam suatu ruang pembakaran. Kemudian dari ruang pembakaran ini, material disemprotkan ke atas permukaan substrat dan kemudian menempelkannya di atas substrat. Jenis dari thermal spray itu ada flame spraying atau FLSP, plasma arc spraying, electric arc spraying, dan detonation gun, serta high velocity oxygen fuel. Nah, yang pertama jenisnya itu ada flame spraying atau FLSP, yang merupakan proses thermal spray yang paling tua. Nah, proses thermal spray ini menghasilkan suhu campuran bahan bakar oxyacetylene sekitar 2760 derajat Celcius. Nah, untuk meleburkan target yang berupa bubuk, batang, atau kawat. Lalu kecepatan aliran material yang berupa kawat didorong menuju flame dan dengan tekanan oksigen yang tinggi digunakan untuk mengotomatiskan logam cair menjadi partikel-partikel kecil dan mempercepatnya menuju substrat. Nah, paduan bahan bakar dan oksigen yang bertekanan tinggi menghasilkan pijaran api yang suhunya sangat tinggi. Itu bisa sekitar 3000 derajat Celcius. Nah, kawat didorong maju menuju flame dan melebur. Tekanan oksigen dan tekanan udara mendorong logam cair menjadi partikel kecil yang dipercepat menuju substrat. Nah, bisa dilihat dari gambar berikut ini. Ya, berikut adalah video dari flame spraying. Wear and tear on shafts can reduce performance and rob the life of your pump or motor. Industrial pump and motor repairs experienced technicians can recondition shafts to like-new condition at a significant cost savings over replacement and can be completed with a fast turnaround time. Industrial pump and motor repair utilizes flame spray technology to metallize or flame spray the surface of the shaft. Unlike traditional welding processes, which can warp the shaft, flame spray welding provides enough heat for reconditioning a shaft surface without damaging the straightness or integrity of the shaft. All reconditioning and flame spray welding is handled by in-house experienced machinists with over 150 years of combined experience. Following the flame spray process, the shaft is then expertly machined to a like-new condition, assuring optimal performance for your pump or electric motor, saving you valuable time and money. Selanjutnya ada plasma arc spraying. Plasma arc spraying dapat menghasilkan suhu sekitar 16.650 derajat Celcius atau 30.000 derajat Fahrenheit untuk meleburkan bubuk. Lapisan yang dibuat dengan PSP lebih padat, porositnya rendah dan adhesinya lebih kuat dibandingkan dengan FLSP. Prosesnya adalah energi panas dari busur listrik yang beroperasi pada 40 kW atau 80 kW bersama dengan suatu gas pembentuk plasma, baik nitrogen atau argon, digunakan untuk mencairkan dan menembakkan material pelapis pada kecepatan tinggi sekitar 60 meter per detik kepada material yang akan dilapisi substrat. Gas pembentuk plasma merupakan gurupan nitrogen akan dilapisi argon disudutkan dengan tegangan DC antara 40 kV sampai 80 kV hingga terbentuk plasma. Suhu ujung sekitar 16.600 derajat Celcius dan bubuk yang disemprotkan dengan kecepatan sekitar 600 meter per second. Dan berikut juga contoh dari video plasma arc spraying. In plasma arc welding, metal coalescence is produced by a constricted arc made up of a high-velocity stream of ionized gas called a plasma. In most plasma arc welding operations, the plasma jet is generated by heating the orifice gas in the torch polenum chamber to a plasma and forcing the plasma to exit through a constricting nozzle or orifice.
Partial shielding is obtained from the plasma and is supplemented by an auxiliary shielding gas. Auxiliary shielding gases used include argon, helium, or mixtures of argon with hydrogen or helium. Because of the constricted arc, the heat energy of the plasma stream is concentrated and extremely intense. This permits deep penetration, narrow welds, and rapid welding speeds with good arc stability. Workpieces can be joined with or without filler metal. Plasma arc welding can be used to join most ferrous and non-ferrous metals, including extremely thin materials such as foils. Plasma arc welding equipment cost is high, however, so the process is often limited in its application. Kemudian ada electric arc spraying atau ASP, motor menggerakkan kawat bermuatan listrik dengan berbeda potensial 80-40 volt melalui suluh gas menuju ujung temu pada kepala suluh, di mana busur listrik menciptakan suhu lebih 6000 derajat Celcius. Seperti terlihat pada gambar di samping, udara yang bertekanan mengotomatiskan material pelapis yang sudah cair dapat menembakkan kepada permukaan yang akan dilapisi. Ujung-ujung kawat diberi beda potensial sebesar 80-40 kV. Temperatur ujung suluh mencapai 6000 derajat Celcius. Udara dengan tekanan tinggi mengotomasikan pelapis yang sudah cair dan mendorong keluar dengan kecepatan tinggi. Berikut ini contoh video dari electric arc spraying. In arc spraying, two 1.6 mm metal wires are fed independently into the spray gun. The wires are then charged with a different polarity. When the wires meet the spray gun, an arc is generated which melts the material. A strong air jet atomizes the material, which is sprayed onto the workpiece. This is a shaft being coated with a chromium carbide material to make it highly resistant to wear and corrosion. The two wires are usually made of the same alloy. After spraying, the shaft is ground down to the final dimensions. Kemudian saya akan menjelaskan tentang detonation gun. The gun melahirkan bubuk dalam suluh dengan letupan sundut pada gas yang mudah menyala, spark ignition of explosive gas. Skema unsur plasma spray dapat dilihat pada gambar dan video berikut ini. Nah, paduan bahan bakar dan oksigen yang diledakkan dengan busi, bubuk dialirkan bersama dengan gas nitrogen dan didorong menuju ujung suluh dengan kecepatan yang tinggi. Selanjutnya ada High Velocity Oxygen Fuel atau HVOF. HVOF adalah thermal spray yang menggunakan pembakaran gas seperti hidrogen atau bahan bakar cair seperti kerosene. Bahan bakar dan oksigen dicampur dan mengubahnya dalam ukuran yang sangat kecil dalam ruang bakar di bawah kondisi yang terkontrol pembakarannya maupun tekanannya. Proses ini menghasilkan kecepatan sangat tinggi yang digunakan untuk mendorong partikel guna mendekati kecepatan suara supersoniknya sebelum menumbuk substrat. Gambar dari High Velocity Oxygen Fuel HVOF-nya. Baik, selanjutnya ada klasifikasi dari thermal spray. Di sini ada tabel yang menunjukkan proses, bentuk target, dan sumber energi. Yang pertama, flame spray atau FLSP. Nah, bentuk targetnya itu serbuk, batang, dan kawat. Sumber energinya adalah oxyacetylene flame. Nah, yang kedua ada plasma spraying. Bentuk targetnya adalah bubuk dan sumber energinya adalah plasma gun. Nah, yang ketiga adalah electric arc spraying atau EASP. Bentuk targetnya itu kawat. Sumber energinya adalah busur listrik. Nah, yang keempat ada detonation gun atau DGen. Bentuk targetnya adalah bubuk. Sumber energinya adalah stock ignition of explosive gas gun. Nah, yang kelima ada high velocity oxy fuel. Itu bentuk targetnya adalah bubuk. Sumber energinya adalah oksigen, hidrogen, fuel, metan, combustion chamber. Nah, proses yang paling banyak digunakan dalam dunia industri yaitu proses electric arc spraying atau yang sering disebut sebagai arc spray. Proses arc spray memanfaatkan kawat paduan yang digerakkan oleh motor driven dan sumber energi yang dimanfaatkan adalah energi listrik.
Berikut video dari presentasi kami. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian komen di bawah sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.